salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tak lupa yang saya hormati yang saat ini, para habaib, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, khusus kepada seluruh jajaran ketakmiran Masjid Nurul Iman Desa Gunung Remuk. Semoga desa ini diberkahi oleh Allah. Semoga majelis yang ada di desa ini bisa menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keadaan wilayah ini juga menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, mulai malam ini rutin kita akan membaca kitab yang berjudul Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah Lirragibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Ini kitab ditulis atau dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Jadi masyarakat pas pengajiannya baca kitab karangan Habib. Jadi Habib Haddad sekarang Habib Abdullah Haddad. Kitab yang kita buat pengajian insya Allah selama 1 tahun ini juga karya daripada Habib Abdullah Haddad. Kita akan lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Abdullah Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah lirragibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah faslun. Wa alayka ayyuhal al-Habib bi taqwiyati yaqinik wa tahsinih. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alayhi sara al-ghaibu ka'annahu shahada. Wa inda dzalika yaqulu al-muqinu kama qala 'Aliyyun karramallahu wajhahu law kusifa al-ghita'u masdatu yaqinan. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman wa sabatihi wa rusyuhihi hatta yasira ka-tawdi syamih la tanziluhu syukuk wa la taz'uhu awham bal la yabqa syukuki wal awhami wujudu al-jahra. Fa'in ja'at min kharijin lam tasgi ilaiha al-udhun wa lam yartafid ilaiha al-qalb. Al-Habib Abdul Haddad beliau mengatakan, wa alika ayyuhal dan sepatutnya bagi kamu wahai saudaraku yang tercinta, bitaqwiyati yaqinika wa tahsinih, hendaknya kalian memperkuat yakinika keyakinanmu wa tahsinihi dan memperbaiki keyakinan. Kenapa? Fa innal yakina idza tamakkana minal qalbi, karena sesungguhnya perasaan yakin apabila sudah menetap di dalam hati dan sudah menguasai hati. Yakin ini kalau sudah dikuasai, kalau sudah yakin ini menguasai hati dan sudah menetap di dalam hati, soal ibu ka'annahu syahada, maka perkara yang ghaib yang tidak tampak oleh panca indera kita, ka'annahu syahada, maka seperti yang disaksikan oleh kedua mata. Jadi Al-Habib Haddad memulai kitab Manhaj Fasl, beliau mengajarkan kita supaya kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita punya keyakinan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah benar, dan kita berkeyakinan bahwa apa yang dikabarkan Allah itu adalah benar. Allah ada neraka dari Al-Quran. Antum harus yakin bahwa neraka itu ada sumburan. Allah
Allah menceritakan surga di dalam Al-Quran, berarti surga itu ada sungguhan. Allah menceritakan kejadian alam kubur, Nabi Muhammad mengabarkan tentang agama Islam. Kita harus punya keyakinan. Kita harus yakin kalau kita akan mati. Kita harus yakin kalau kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita harus yakin bahwa maksiat yang kita lakukan akan menyebabkan kita disiksa dalam kubur kita. Kita harus yakin bahwa amal saleh yang kita lakukan ikhlas karena Allah itu bisa menjadi sabab bahagianya Nabi Muhammad SAW. Keyakinan ini, kata Habibul Haddad, kalau sudah menetap di dalam hati, maka perkara yang zahir, perkara tidak nampak oleh mata, oleh tubuh, maka akan bisa disaksikan oleh kedua mata. Artinya perkara tidak kasat mata, tidak oleh kalau orang punya keinginan seakan-akan muncul di depannya. Orang bisa bermaksiat kepada Allah kapan? Saat dia tahu dan hatinya lupa bahwa tindakan dia, baik dia sendiri di kamar atau dia dalam keadaan ramai, dia lupa bahwa dia dalam pandangan dan perhatian dari Allah, dan dia lupa bahwa maksiat yang dia lakukan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau orang itu membuat dosa dan dia yakin bahwa maksiatnya bisa membuat Rasulullah sumpah dan bisa menyebabkan kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka itu cukup perasaan yakin itu akan menjadi benteng untuk kita tidak melakukan perkara yang diharapkan oleh Allah. Apabila kita yakin bahwa amal yang kita lakukan, aneka doa para kanjeng Nabi Muhammad ngerti dengan amal yang kita lakukan, Allah bahagia dengan amal yang kita lakukan, cukup keyakinan ini bahwa kita melakukan dipandang oleh Allah dan sampai kepada Nabi Muhammad, cukup itu sebagai modal untuk kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tidak nampak akan nampak. Sampai dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, menantu dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Lau ushifa ghita masdadtu yaqinan." Seandainya Allah angkat hijab, seandainya penutup nekai angkat sama Allah Ta'ala, masdadtu yaqinan, tidak akan bertambah dalam hatiku keyakinan. Artinya, walaupun Allah nampakkan saya surga, seandainya sekarang saya ditampakkan surga, ibadah saya tidak akan semakin meningkat. Seandainya Allah tunjukkan neraka, saya tidak akan semakin ngering dari maksiat. Mau ditunjukkan, tidak ditunjukkan, keyakinan saya inilah. Kalau saya yakin ada surga dan neraka, ada ridho dan ada syafaat Nabi Muhammad, dan saya yakin bahwa amal saya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, itu cukup membuat saya semangat ibadah dan menahan diri dan nafsu untuk tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Seandainya ditampakkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan lagi bertambah keyakinan dalam hatiku. Ini ucapan Imam Ali radhiyallahu anhu, murid terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Harus yakin. Kayak Nabi Muhammad bilang, orang yang datang pengajian, malaikatnya datang di majelis. Sampai dari rumah dikawal sama malaikat. Sampai yakin tak yakin, malaikat apapun berbeda. Mereka mau ke pengajian yang aktif, ini malaikatnya sekarang ada di atas langit. Kumpul semuanya ada di majelis seperti ini. Saya tidak lihat, tapi walaupun sampai kelihatan dan kelihatan malaikatnya tetap ada. Mau sampai percaya malaikatnya ada, mau sampai yakin malaikatnya tetap ada. Semakin kita yakin, kita akan menjadi motivasi untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kadar keyakinan inilah, maka akan menyebabkan kita ini semakin dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan dalam hadisnya, "Ma anzalallahu say'an minas sama' asraf minal yakin." Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan ke muka bumi ini dari langit yang lebih mulia daripada keyakinan. Artinya, yang turun dari langit apa Habib? Rahmat. Yang turun dari langit apa Habib? Hujan. Yang turun dari langit apa Habib? Malaikat pada malam Lailatul Qadar. Kan turun dari langit. Malaikat Jibril kan turun dari langit. Semua yang turun dari langit, kata Nabi Muhammad, yang paling hebat bukan Lailatul Qadar, yang paling hebat itu bukan bukan hujan, yang hebat bukan rahmat, tapi yang paling hebat yaitu adalah keyakinan.
Artinya kalau sudah masuk ke dalam hati, maka kita akan semangat ibadah. Bersemangat orang mau ibadah kalau tidak yakin. Antum bisa semangat Ramadan ibadah dan menjaga diri dari maksiat karena kita yakin bahwa malam-malam kita berlipat ganda ibadah dan maksiat kita berlipat ganda juga. Dan kita yakin bahwa malam-malam Ramadan itu diberikan malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan inilah yang menyebabkan kita ini semangat untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini tidak punya yakin, tidak punya percaya, atau ada keyakinan tapi lemah, maka dia akan menjadi orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting ini. Yakin ini penting. Kalau sudah ada yakin di hatinya, gimana terus? Al-Imam Al-Hajjaj juga mengatakan wa alaika bi tahsilil yakin. Fa innahu idza tamma al-yaqin sara ghaibu aynan min al-nukrin. Al-Imam Al-Hajjaj juga mengatakan fa alaika bi tahsilil yakin. Maka hendaknya kamu bi tahsilil yakin dengan memperbaiki keyakinan. Fa innahu idza tamma al-yaqin sara ghaibu aynan min al-nukrin. Karena kalau sudah keyakinan ini matang dalam hati, maka perkara yang gaib akan tampak ada di mata bila nukri, tanpa ada ingkar. Kita tidak nampak, kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh para sholihin. Kenapa? Tidak ada keyakinan di hati kita. Kita duduk sama guru, sampai gurunya mati, tidak bisa berasa apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak punya keyakinan sama gurunya. Kalau orang itu punya keyakinan, maka dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka para sholihin, para waris dari Nabi Muhammad SAW. Kita dengan saya kepingin apa? Kalau kepingin apa yakin no? Saya harus tampak dulu baru yakin. Wali yakin dulu, nanti akan ditampakkan. Saya kalau yakin kalau tidak nampak dulu wali, yakin dulu baru nampak. Bukan nampak baru yakin, kasar. Yakinkan dulu, nanti semua Allah akan ditunjukkan. Kalau sudah nampak, maka akan bertambah kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Begitu. Para sahabat ini orang yang punya yakin dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak takut, tidak ada ketakutan di hatinya. Penuh keyakinan yang mantap, hatinya ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Karena yakin di hatinya Sayyidina Abu Bakar, tokonya Sayyidina Abu Bakar 10 dikasih ke Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar meninggalkan keluarganya ikut sama Nabi Muhammad. Para sahabat rela meninggalkan kota Mekah pindah ikut sama Nabi Muhammad karena yakinnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat ketika ikut perang dengan Nabi Muhammad SAW, ada satu anak muda besok mau perang sama Nabi Muhammad SAW. Ikut perang sampai pada titik Nabi Muhammad wafat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, anak tadi itu yang muda mau perang lagi. Terus bilang sama abahnya, abah, kalau saya nanti gugur di medan pertempuran dan saya akan ketemu Nabi Muhammad, apa yang kau ingin sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW? Saya hari ini perang. Dan bisa jadi hari ini saya mati. Dan saya yakin hari ini saya akan ketemu Nabi Muhammad. Kalau saya ketemu Rasulullah, aku mengirim syarat atau menyampaikan pesan. Maka dikatakan oleh abahnya, ya waladi, kalau kamu memang wafat di medan perang dan ketemu sama Nabi Muhammad, sampaikan syaratku kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya wafat. Anda lihatnya bagaimana orang-orang dulu itu punya keyakinan yang kuat sama Allah dan Nabi Muhammad. Kalau sudah keyakinan ini matang, baru dia akan mendapatkan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Madad al-Ghadil Masyad wal Istidad, pemberian dari Allah, pemberian dari mereka para sholihin, tergantung kadar keyakinan dan kadar persiapan hati untuk menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati kita dikuatkan oleh Allah. Ini asal. Ini perkara nomor satu yang harus punya. Kalau orang ini tidak punya yakin, tidak bisa. Harus ada pemantapan. Orang yang ketemu Nabi Muhammad banyak, yang percaya sama Rasulullah tidak terlalu banyak. Pamannya ngelihat orangnya, nggak ponakan, bukan ngelihat Nabi. Jadi tidak biasa.
Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi Muhammad, saudaranya abahnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bukan dilihat Nabi, tapi tengku mereka ponakan. Tengku mereka Nabi, ponakan. Orang-orang kafir sudah di kota Mekah. Ketika muncul Nabi Muhammad, mereka melihat mereka anak yatim. Bukan tengku mereka Nabi, tapi yatim. Gara-gara tidak ada keyakinan, akhirnya mereka terharamkan dari barokahnya Nabi Muhammad. Sekalipun mereka duduk sama Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir itu makan Pak sama Rasulullah, duduk ketemu. Abu Lahab pamannya Rasul. Ponakan Nabi. Tapi gara-gara ketemu walaupun salaman tapi tidak ada keyakinan, tak lebat oka. Fakun kafir masuk neraka abadan. Tapi orang sekalipun tidak pernah ketemu Nabi Muhammad seperti kita, tapi kita yakin bahwa memang betul 14 abad yang lalu ada manusia yang namanya Muhammad. Kita punya keyakinan sekalipun tidak pernah ketemu, tapi ada keyakinan dalam hati kita wafat akan ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Makanya para awliya salih, mereka itu semakin datang hari kematiannya, semakin dekat hari perjumpaannya dengan Allah, dan semakin dekat perjumpaannya dengan Nabi Muhammad. Karena mereka tahu yang menghijab kita dengan Allah yaitu adalah kematian. Setelah kita mati, kita akan lepas, kita masuk kubur, kita akan ketemu Allah, kita akan ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kita akan nampak surga, kita akan nampak jutaan malaikat yang ada di arasnya Allah. Lalu kita akan menyaksikan alam yang lebih hebat dari alam dunia. Dan itu pasti kami alami. Kalau sampai yang punya keyakinan, maka orang yang punya yakin semakin datang hari kematiannya, maka semakin bahagia hatinya. Makanya para sahabat mengatakan al-maut inda na'id, kematian bagi kami para sholihin adalah lebaran. Semakin datang kematian lebaran. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa orang yang semakin cinta, ingin bertemu dengan Allah, yakin setelah wafatnya akan terjadi perjumpaan dengan Allah, sehingga membuat dirinya semangat untuk beribadah, dan semakin dekat kematiannya semakin senang hatinya. Karena dia tahu setelah dia ruhnya habis, ketemu sama Allah Ta'ala. Semakin cinta, dikatakan oleh Rasulullah, Allah lebih cinta untuk ketemu orang ini daripada orang ini kepingin ketemu sama Allah. Tapi sebaliknya, ketika ada hamba yang takut, apalagi tidak punya keyakinan kepada Allah, sehingga dia hidup seenaknya, mau maksiat dan maksiat terserah, mau sholat dan sholat terserah, mau minum bir atau tidak terserah, yang penting saya happy habis. Ini orang punya keyakinan. Bagaimana? Maka semakin datang hari kematiannya, dia akan ada ketakutan dalam hatinya. Dia semakin benci untuk ketemu sama Allah. Maka saksikan kata Nabi Muhammad, Allah jauh lebih benci dan Allah lebih tidak suka untuk ketemu dengan hamba yang di hatinya tidak punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin kalau sampai sudah punya keyakinan ini, maka tubuh kita akan terhalangi dari maksiat dan kita akan diberikan semangat untuk kita melakukan taat. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Luar biasa. Pokoknya yakin. Pokoknya ya yakin. Yakin. Sampai dikatakan di sini al-yakin ibaratun an quwwatil iman. Keyakinan itu adalah ibarat daripada kuatnya iman. Wasabati wa rusuki, kekuatan, ketetapan dan kokohnya iman. Sehingga keimanan tadi bagaikan gunung yang sangat kokoh. Maka gunung yang kokoh bagaikan gunung yang kokoh, kalau sudah iman ini kuat, yakinnya kepada Allah, maka tidak akan dihancurkan, tidak akan digoyah dengan keraguan, dan tidak akan dihancurkan dengan kebingungan. Bingung, was-was, ragu tidak akan bisa menggoyahkan keimanan seseorang ketika keyakinannya kuat bagaikan gunung. Sebagaimana gunung tidak akan hancur ketika dihantam angin, ketika dihantam oleh air, maka gunung akan tetap kokoh, akan tetap apa kuat. Apa kata Rasulullah? Benar. Sejak itu sok ke akun sok ke gunung. Gunung remuk, walaupun sudah remuk, akun sok ke. Anak sebab karena akun sok ke. Teka benar-benar mana gerancok sok ke. Sudah kuat. Sama tidak akan lagi ada keraguan dalam hati. Keraguan-keraguan tidak akan menggoyahkan iman. Kalau sudah seperti ini,
Dikatakan bala yabqal sukuk wal alham wujudu al-fattah, maka tidak akan lagi ada keraguan, kebingungan, was-wasan akan hilang, tidak ada sedikit pun jalan untuk masuk ke dalam hati. Fa in ja'a min kharijin lam tasqi ilaika al-udud wa lam yaltafit ilaiha al-qalb. Keyakinan kalau sudah masuk ke dalam tubuh, maka ketika datang perkara yang dari luar, bisikan-bisikan nafsu, bisikan-bisikan menjauh dari Allah, dan bisikan-bisikan untuk melukai Nabi Muhammad, ajakan nafsu untuk melukai Rasulullah, tidak akan terdengar oleh telinga dan tidak akan membuat hati menoleh. Tak kira noleh hatinya, kupingnya kira dengar. Kenapa? Karena sudah mapan keyakinannya. Sama kalau sampai sudah yakin sama Nabi Muhammad, mau Nabi Muhammad difitnah tukang sihir, mau Nabi Muhammad difitnah Nabi Muhammad difitnah penyair, mau Nabi Muhammad difitnah dukun dan seterusnya, para sahabat tetap yakin kepada Rasulullah, maka fitnah-fitnah yang datang untuk menghancurkan keyakinan tidak akan ada jalan untuk menghancurkan keyakinan seseorang ketika sudah kuat kepada Allah dan kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat baku hebat keimanannya, yakinnya mapan sama Nabi Muhammad. Semoga punya Allah sekali, semoga punya keyakinan ini. Tidak ada ragu di hatinya. Mapan yakinnya sama Rasulullah kuat seperti gunung. Mau ditanya, kau ikut Nabi Muhammad? Iya ikut. Muhammad itu penyair, Muhammad itu pebohong, Muhammad itu tukang santet, jadi yakin. Karena sudah mapan, gak goyang hatinya. Tapi separuh-separuh gak benar kalau Muhammad. Iya no, apa? Tukang fitnah Muhammad itu kan tukang dukun dan seterusnya, sebagaimana fitnah Abu kafir Quraisy kepada Rasulullah. Yang imannya lemah, kalau bunta gak oleh kafir. Tapi ketika sudah iman solid, tidak akan lagi dengar fitnah-fitnah dan hatinya tidak akan menoleh kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Sama murid kalau sudah yakin sama gurunya, mau dengar kabar negatif, mau dengar kabar ini, kabar itu, percuma. Kuping itu sudah tuli, tidak sudah hatinya berubah sama gurunya gara-gara dengar fitnah-fitnah dari samping, datang. Dan hati tidak akan noleh, tetap akan bertambah kecintaan dengan gurunya. Fitnah-fitnah yang dari luar tidak akan menggoyah keimanan, keyakinan soal murid kepada gurunya, sebagaimana dulu dialami para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Sumayyah, perempuan yang pertama kali wafat di dalam Islam. Jadi orang yang pertama kali mati sebagai syuhada di agama Islam kan benar pakai kan, tapi orang perempuan yang pertama wafat adalah orang perempuan. Nama nasab Habib Sumayyah. Tahu nama? Sumayyah. Sumayyah ini begini, yang pertama wafat di belakang Nabi Muhammad SAW. Beliau terbunuh, dicambuk, disakiti. Bahkan ada pendapat mengatakan minta maaf dan lubang kemaluannya dimasuki besi panas, jujur. Ketika beliau sudah sekarat akan meninggal dunia, anaknya datang, keluarganya datang, mengatakan, ibu, apakah betul ikut Nabi Muhammad? Gara-gara kamu ikut pengajiannya Nabi Muhammad, gara-gara percaya sama Rasulullah, akhirnya kamu diperlakukan seperti ini. Apakah betul? Apa jawaban Sumayyah? Beliau katakan, wallahi, demi Allah, orang yang tidak ikut Nabi Muhammad adalah orang yang ketut. Walaupun saya harus mati bersimbah darah, selama di hati masih ada keyakinan kepada Rasulullah, maka saya dalam keadaan orang yang beruntung. Tak kasta. Apa? Karena keyakinan yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat rela mengorbankan badannya, rela terjun di medan perang, rela mengorbankan hartanya, bahkan meninggalkan keluarga dan kekasihnya semata-mata untuk ikut sama Nabi Muhammad SAW. Mentah enggak tadi bisa. Separuh-separuh luntur ini bisa. Ada sahabat namanya Julaibib, sama namanya Segompat, sama namanya Julaibib. Mereka sahabat punya keyakinan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW.
Aneka Julaibib jatuh cinta dengan satu wanita, saya paling rajin. Julaibib ini suka dengan satu perempuan, saya paling rajin zaman itu. Cinta, luar biasa cintanya. Akhirnya sampai Julaibib ini berhasil menikahi wanita itu. Cerita Julaibib mereka membahasa kita ya, mukanya itu tidak tampan, ya menengah ke bawah, agak menengah, ya biasa. Biasa. Julaibib ini ya biasa. Perempuannya cantik, putih, sehat, bersih. Ini perempuan idaman kan? Sampai akhirnya oleh Allah Ta'ala dikawinkan melalui Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kan ketika malam pertama, bayangkan malam pertama ini malam asik-asiknya, malam yang spektakuler ini, mereka malam yang menegangkan bagi yang belum pernah merasakan. Yang sudah merasakan tak spektakuler, termasuk orang yang tidak pernah pacaran terus kawin itu deg-degan. Orang yang sudah biasa pacaran, apalagi sudah melakukan hubungan suami istri sebelum kawin, dan dia deg-degan ketika kawin. Tak ngepek oleh, karena sudah terrasakan. Tapi orang tidak pernah tahu ngepek. Perempuan tidak pernah dipegang orang laki terus kawin, deg-degan itu namanya dicetel itu. Tapi yang sudah biasa dipegang, tak ngepek, sudah ngewes ya, sudah lancar. Nah, bahkan sudah tahu skill-skillnya kan, repot megangnya gini, belum pemain. Ini juga sudah malam pertama malam yang bahagia. Diketok pintunya oleh sahabat, dia bilang Julaibib malam ini dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Meskipun apa? Malam ini ada persiapan besok berangkat. Mau apa? Ini pengajaran. Pengajarannya wanita dijam-jamkan, disuruh perang. Aja bahasa saya. Saya tengah ya, ini ya. Orang tafsir saya tengah ya. Nanti kamu buat keyakinannya sama Nabi Muhammad. Maka istrinya ditinggal. Istrinya Masya Allah. Iya mas, ngangkat kok. Seperti yang dikandung Nabi Muhammad SAW. Ini wanita solihah. Apalagi nih mas, pengajian Habib, pengajian Mane. Ada solihah nih, apa sih solihah? Dukung ngaji ke Habib terus mas makan mas. Together di jannah. Ngerti sampai together lah. Together ya, together lain. Ini together ini terus sampai surga. Hidupku enak. Benih lu lagi mana? Maka terjebak di pondok. Terjebak di boleh. Kapan sama saya masak? Hotel dulu ya enak. Hotel yang Allah yang Nabi langsung makan. Mereka diukur mati kan demi apa? Sebenarnya mereka menjalankan kekasihnya untuk ikut sama Nabi Muhammad SAW. Kalau seperti ini berat, ini tidak bisa diamalkan kecuali orang yang punya keyakinan kepada Allah dan punya keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan di sini, wasaitan la yastati'u du'a min sharri bil hadal yakin bal yafiru minhu wa yafraqu min dinihi wa yaqna'u bis salamat. Maka dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, dan syaitan tidak bisa mendekat kepada orang yang memiliki keyakinan. Bahkan syaitan akan lari darinya dan akan melarikan diri bahkan daripada bayangannya. Dan dia akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan akan orang yang diberikan keselamatan dan syaitan berusaha menyelamatkan dirinya daripada ketemu sama orang yang punya keyakinan sama Allah. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, inna syaitana la yafraq min dindi Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya setan akan kabur ketika melihat bayangannya Sayyidina Umar. Sesungguhnya tidaklah Sayyidina Umar melewati suatu jalan kecuali setan akan mencari jalan yang lain. Bahkan setan takut kapan kita oleh yakin. Dan setan bahkan takut melihat bayangannya orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu. Karena keyakinan itu adalah cahaya, dan cahaya yakin inilah yang bisa menyebabkan kita terhindar dari maksiat dan menambahkan kita untuk taat, dan akan menjadi benteng setan dan nafsu tidak akan mendekat kepada kita
karena kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masang fotonya ulama ada di rumah itu bisa menjadi sabab rumah kita ini aman daripada syaitan. Kenapa Habib? Karena bayangannya orang yang punya keyakinan sama Allah itu ditakuti oleh syaitan. Sedangkan foto itu adalah gambar yang disetop, bayangan yang disetop. Mereka pasang menjadi contoh, maka hakikatnya itu bayangannya ulama, bayangannya sholihin. Maka setan tidak akan mendekat kepada suatu rumah, sihir tidak akan masuk kepada suatu rumah yang di dalamnya ada foto para ulama sholihin, orang-orang yang punya keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi penting ini, keyakinan ini penting. Kalau sudah punya keyakinan, maka dia akan mendapatkan keberkahan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga punya keyakinan ini, sehingga betul-betul bisa dijadikan orang yang selamat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, bagaimana orang yang punya keyakinan ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pokoknya yakin. Kalau sudah yakin tak akan ada jalan ya. Orang ini kok yakin dulu. Karena anak indah doni abdi bifaliyadun nabi masa. Aku ini bersama prasangka hambaku. Maka silakan engkau berprasangka, silakan engkau berkeyakinan. Apa yang kau yakinkan akan aku berikan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah punya keyakinan, lemah keyakinannya, ya begitu pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus jejak ini keyakinan ini. Harus kita punya perasaan, kekuatan keyakinan dengan guru, keyakinan kuat dengan para sholihin, meningkat kepada Nabi Muhammad dan pada puncaknya yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah yakin sama Allah, kita tidak akan protes saat kita mendapatkan musibah, dan kita tidak akan terlalu bahagia ketika mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, dan kita akan terima dengan segala keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan terus beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kejadian bagaimana orang itu harus punya keyakinan yang kuat dengan guru dan mereka kaum sholihin. Ada satu kejadiannya di zaman Al-Imam Ahmad bin Muhsin Al-Haddad. Ahmad bin Muhsin Al-Haddad ini guru daripada Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigab Birsi. Berarti Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid anakan di guru anak Habib Abu Bakar. Habib Bakar Birsi punya guru namanya Habib Ahmad. Habib Ahmad juga guru Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar di santren Habib Saleh Ahmad. Amin. Punya keyakinan yang kuat muridnya ini. Ada satu murid kena musibah. Dia dagang, ternyata dagangnya itu gagal. Dia dagang, ternyata dagangannya adalah gagal. Akhirnya murid tadi itu curhat sama istrinya. Dia kerjaan sepi, perhitungan meleset. Sudah kerjaannya sepi, nyoba nekat meleset, walhasil utangnya banyak akhirnya. Sumpah, tukaran sama istrinya, ruwet akhirnya. Akhirnya murid istri tadi bilang, Mas, ini ruwet-ruwet tok, sampai suwi dapat ketemu Ahmad. Nah sudah kan lama tidak berjumpa, 2 bulan kita berpisah ya. 3 bulan tidak bertemu. Semoga panjang umur. Jangan lupa saya, siapa kan sudah akhirnya katanya istrinya ada habis mas kan ada. Oh ya, akhirnya ingat iya saya ini punya guru. Ada apa saya sumpah sendiri? Coba sharing curhat. Akhirnya berangkat ke Mukarlah. Habib ini tinggal di tempat kota yang namanya Mukarlah.
sampai di pintu kota, perbatasan kota, maka Ketapang mereka dapat kabar ini kan perbatasan antara Ketapang dengan Hulu. Yang di perbatasan ternyata Habib Ahmad ini sudah berdiri. Santren itu naik kendaraan lingkungan. Dan aku kok di sini, Beb? Kok tanya? Ada di sini nunggu ting. Aku kok sampai kamu datang gimana sih? Tahu. Kata santren kok tahu. Benar aku apa beda kamar tahu. Kemana? Aneh-aneh, HP apa? Saking itu didoakan gitu. Padahal kotor terus ya. Ada ruangan terbuka dan ruangan tertutup. Lain cerita ya. Saya tahu kamu punya masalah kan? Iya. Kamu punya utang banyak kan? Iya. Aku tahu, betul. Kamu punya masalah kan? Iya. Kamu mau minta solusi kan? Iya. Kamu mau uang kan? Iya. Kemas serban. Lagi kan serban kan? Serban kayak lagi. Pas anak mungkin bikin kotoran. Kalau kotoran disabit. Kalau apa nih kan? Empon nawa. Beri kotoran kan? Beri kotoran. Kalau kotoran pas saya kumpul, serbannya kalau mereka masalahnya kamu akan selesai sebentar lagi. Kalau ya, beri kotoran. Tak tahu ya, tak kotoran sapi atau kotoran ambing, kalau tak tahu lagi. Kalau apa yang bisa masalah, pas kalau yang kresek ke satu kotoran ambing, kalau yang ini kapan? Kan sampai ke kamu, apa yang akan berulang? Cara berulang, payakin dong. Payakin. Payah? Payah? Ini masalah mari. Yakin dong? Muridnya fanatik sama gurunya, fanatik ya. Sudah fanatik sama gurunya kok. Pokoknya Habib keluar kotor lah, mesti tepat. Sapi, iya boleh. Tuh anak kan, tuh agak anak, tentu boleh. Padahal maunya di rumah, lah Habib mereka di pengajian bisa minta orang, di rumah, sampai beli kotoran. Tapi jangan guru apa yakin. Kalau yakin bang, insya Allah masalah beres. Betul masa ini. Akhirnya sampai di mana? Sampai di rumah. Istrinya mengusul. Mas dulu nih mas, kasih tahu Ahmad. Wes, dia bahasa khair. Kalau saya insya Allah kesehatan. Gimana? Ada solusi? Ide. Tapi suaminya ada bilang kalau itu kotor. Mereka solusinya. Tuh surat istrinya bukan deh dibuka ternyata kotoran yang berubah jadi emas. Loh Allah ini bersama pasangan hambanya. Buka jadi emas. Tuh malah di emas. Selama dikasih emas. Mau berubah ini. Kotorannya kalau berubah jadi emas. Bayakin Allah. Jadi emas. Emas. Ismail dijual, hutangnya lunas, tokonya bisa mulaan, soge. Bukan gara-gara kotorannya, tapi karena keyakinannya murid kepada gurunya. Apa yang tak yakin kalau dia 2%. Tak pula. Tak yakin, mereka kalah. Beres, masa beres, tak beres. Orang yakin nggak makan. Oleh yakin, yakin. Murid itu tidak usah banyak wirid, yang wirid perlu. Tapi yakin satu sama gurunya, yakin. Benar meyakinkan Nabi Muhammad SAW. Benar meyakinkan Allah. Ya yakin. Makanya harus yakin, ya harus yakin. Tidak ada mustahil bagi Allah. Saya mau tanya, gunung laut dipecah, mungkin atau mungkin? Tidak mungkin, secara akal tidak mungkin. Allah berkehendak yang bisa jadi apa? Nabi Musa laut terpecah, api membakar, kira-kira. Umumnya orang terbakar, maka orang ada. Tapi kalau Allah berkehendak, apa ini kata bisa membakar mereka kata Allah? Nabi Musa ini tidak terbakar. Karena yang menciptakan api itu Allah.
Yang menciptakan laut itu Allah. Sebagaimana Allah bisa membelah lautan untuk Nabi Musa, menjadikan api dingin untuk Nabi Ibrahim, menjadikan kapalnya Nabi Nuh selamat ketika terjadi banjir. Nabi Muhammad diberikan keselamatan oleh Allah. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Sulaiman bisa bicara sama binatang. Semua atas kehendak Allah. Ketika kita punya keyakinan pemberian itu akan diberikan juga kepada kita. Tapi kudu yakin, kalau yakin maka sampai tidak akan maksiat. Kalau yakin sampai akan penuh kita kepada Allah. Kalau sudah yakin akan cinta dengan gurunya, akan meningkat kepada Nabi Muhammad dan akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai akan hidup dalam keadaan nyaman dan keadaan senang di dunia sampai di akhirat. Amin. Semoga kita diberikan keyakinan lagi, semoga diberikan kekuatan iman kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan keyakinan ini ya Allah jaga kami dari maksiat ya Allah. Sebelum kami hadir di majlis ini ya Rabbi, beberapa waktu kemarin kami menjauh dari guru, kami banyak melakukan maksiat ya Allah. Malam ini di majlis Khatibul Haddad, kami yakin ya di guru majlis ini dihadiri malaikat ya Allah. Maka maafkan dosa kami ya Allah. Yang mana melihat haram malam ini hadir, semoga dosa matanya dimaafkan oleh Allah. Yang melakukan perzinahan semoga dosanya dimaafkan oleh Allah. Yang minum keras semoga dosanya dimaafkan oleh Allah. Yang melakukan ghibah, bohong, hatinya penuh dengan penyakit semoga dibersihkan oleh Allah. Ya Rabbi, kami punya inginan dan kami punya cita-cita, sampaikan hajat dan niat kami ya Allah. Berikan kami ilmu yang barokah yang manfaat ya Allah. Berikan kami keyakinan ya Allah. Berikan kami keselamatan dunia sampai akhirat ya Allah. Ya Allah, semoga berkat majlis ini ya Allah. Tutup usia kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Tutup aib kami, jangan permalukan kami ya Allah. Jangan sebar aib kami ya Allah. Orang yang tahu maksiat kami, rubah hati cinta kepada kami ya Allah. Berhusnudon lagi di kami ya Allah. Ya Allah, semoga berkat kami berhajat ini ya Allah. Kumpulkan kami di dunia sampai di akhirat dengan Nabi Muhammad dan Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Walaupun yang salihah al-Fatihah. Amin. Amin. 3 kali. Maaf,